Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai zakat emas, perak, dan barang temuan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Akvila Pinggu Wahyuning Tias dengan NIM 185221198, dan Firda Nikmatul Husna dengan NIM 185221215, Anggitri Saputra dengan NIM 185221226, dan Berliana Putri Pratiwi dengan NIM 185221237. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian emas dan perak serta dasar hukumnya. Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan. Selain itu juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial hidup dan berkembang. Oleh karena itu, syariat mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya. Zakat diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila telah mencapai 1 nisab atau telah cukup haul atau setahun. Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah dalam surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Dari ayat tersebut kita diperingati bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Selain itu, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya untuk menzakatkan keduanya, melainkan di hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka. Mereka dibakar di dalam jahanam, disetrika dengan pipi, kening, dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan baginya hal serupa untuk jangka waktu 50.000 tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Semua ancaman ini akan dikenakan kepada orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban zakat atas emas dan perak. Adapun syarat-syarat pengeluaran zakat emas dan perak yaitu yang pertama adalah Islam, kemudian merdeka, memiliki emas dan perak itu secara penuh, mencapai nisab, dan cukup haul. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu nisab emas dan ukuran zakatnya. Menurut Ibnu Munsir sebagaimana dikutip oleh Hasbi Al-Siddiqi bahwa para ulama telah berijma bahwa apabila ada 20 miskal harganya 200 dirham sudah wajib zakat. Bagaimanapun juga mata uang emas mempunyai dua nisab. Pertama yaitu 20 dinar, di mana zakatnya 2,5%. Jika kurang dari 20 maka tidak wajib zakat walaupun sudah berumur 1 tahun penuh. Sedangkan nisab kedua yaitu 24 dinar. Berarti jumlah yang kurang dari 4 setelah 20 tidak terkena zakat. Jika sudah mencapai 24, maka zakat yang dikeluarkan ialah 2,5% atau 24 dikali 2,5% yaitu 3/5 dinar. Jika emas itu bertambah lagi dari 24, maka tidak ada zakat pada kelebihan itu sampai emas tersebut mencapai 28 dinar. Adapun nisab emas yaitu 85 gram, maka barang siapa memiliki uang atau leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram wajib dibersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Selanjutnya yaitu nisab perak dan ukuran zakatnya.
sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada yakat pada perak hingga berjumlah 5 auqiyah. 1 auqiyah yaitu 40 dirham, sehingga kalau 5 auqiyah menjadi 200 dirham. Menurut fuqaha, mata uang perak memiliki 2 nisab. Yang pertama 200 dirham, maka yakatnya ialah 2,5%, sedangkan yang kurang dari 200 dirham tidak terkena zakat. Nisab kedua ialah 40 dirham atau setelah 200, berarti jumlah yang kurang dari 40 setelah 200 tidak terkena zakat. Jika seluruhnya telah mencapai 240, maka zakatnya dikeluarkan setelah dikalikan 2,5%. Demikian diisyaratkan bahwa setiap kelebihan harus mencapai 40. Yang selanjutnya adalah pengertian zakat barang temuan. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut al-luqatah, yang berarti barang yang ditemukan, atau secara bahasa berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Namun ada juga yang mengartikannya secara etimologi. Al-luqatah adalah sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut. Luqatah yang dimaksudkan di sini adalah barang temuan yang mempunyai pemilik. Berbeda dengan barang temuan yang tidak mempunyai pemilik, atau dengan bahasa lain adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Fikih mengistilahkan harta tersebut dengan harta rikas, yaitu harta yang terpendam dari zaman dahulu atau bisa disebut dengan harta karun. Terdapat perbedaan ulama fikih dalam mengartikan barang tambang tersebut atau masdin dan harta terpendam atau rikas. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang tambang dan harta terpendam yang ditemukan seseorang mengandung pengertian yang sama, yaitu sama-sama barang yang dikeluarkan dari perut bumi. Bedanya menurut mereka hanya dari segi subjeknya, yaitu barang tambang tersimpan dari perut bumi atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan harta terpendam merupakan perbuatan manusia zaman masa lalu. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang tambang adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam perut bumi yang memiliki nilai tinggi seperti emas, perak, lalu tembaga. Dan yang selanjutnya, hukum zakat barang temuan. Penetapan hukum terhadap barang temuan oleh kebanyakan ulama fikih adalah boleh. Tentunya penetapan tersebut didasari oleh penalaran dalil-dalil yang ada. Dan hukum tersebut berlaku bagi orang yang meyakini dirinya mampu memelihara dan mengumumkannya. Dasar hukum tentang kewajiban bagi penemu untuk mengumumkan barang temuan adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Zaid bin Khalil berkata, seorang datang kepada Rasulullah menanyakan tentang luqatah. Rasulullah SAW bersabda, kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Maka jika datang pemiliknya, kembalikan kepadanya barang tersebut. Jika tidak, maka sesukamu. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang bentuk tanggung jawab barang temuan bagi penemu dan barang temuan yang boleh diambil dengan alasan butuh perlindungan serta yang tidak boleh diambil bila temuan tersebut berupa binatang yang mampu melindungi dirinya hingga bertemu dengan pemiliknya. Untuk mazhab Hanafi, Maliki sepakat mengenai barang temuan untuk mengumumkan setidaknya 1 tahun dari batas waktu barang yang ditentukan itu. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa barang tersebut harus tahan lama seperti emas, perak, dan barang yang sejenis dengannya. Meskipun begitu, di kalangan ulama masih nampak berbeda pendapat sehubungan dengan barang temuan itu perlu diambil atau dibiarkan saja. Oleh karena itu, hukum pengambilan barang temuan oleh ulama dibagi ke dalam beberapa tingkat dan
Di antaranya berikut. 1. Wajib apabila barang temuan ditemukan oleh orang yang memiliki kepercayaan tinggi dan ia mampu mengurus benda-benda temuan tersebut. Yang kedua, sunat apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil, barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia. Yang ketiga, makruh apabila harta itu ditemukan kemudian yang bersangkutan ragu-ragu yang antara mau memelihara dengan mengesampingkan harta yang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Pratiwi dengan NIM 185221237. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang nisab dan haul zakat barang temuan. Untuk menentukan kadar zakat rikas, maka perlu dikemukakan beberapa macam pendapat para fuqaha yang membedakan kedua macam benda tersebut, sehingga ketentuan zakatnya pun dibedakan. Imam Abu Hanifah dan beberapa fuqaha yang lain menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan dari perut bumi pada dasarnya menjadi dua macam jenis, yaitu harta karun atau nama lainnya al-kanzu dan barang tambang atau nama lainnya al-ma'din. Kata al-kanzu sendiri dimaksudkan sebagian barang yang disimpan oleh orang-orang dahulu di perut bumi. Sedangkan kata al-ma'din atau barang tambang sendiri dimaksudkan sebagai barang tambang yang secara ilmiah sudah ada sejak diciptakannya bumi ini. Pendapat ini pula mengatakan bahwa kedua jenis tersebut dinamakan arikas. Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa barang tambang atau al-ma'din tidak termasuk barang peninggalan orang-orang dahulu. Arikas termasuk harta karun atau al-kanzu karena kedua golongan pendapat ini pun berbeda. Maka berbeda pula pendapatnya dalam menetapkan ketentuan zakat kedua macam benda tersebut. Tetapi ada juga pendapat para fuqaha yang membedakan ketentuan zakatnya berdasarkan perbedaan kesulitan memperolehnya. Misalnya, mereka menetapkan barang yang terpendam itu ditentukan kadarnya menjadi 20%. Karena tidak terlalu banyak usaha memperolehnya dibandingkan dengan barang tambang. Maka barang tambang yang begitu menyerap tenaga yang banyak dalam memprosesnya sehingga ditetapkan kadar zakatnya yaitu hanya 25%. Mengenai ketentuan nisabnya, maka terjadi lagi perbedaan pendapat para fuqaha. Misalnya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa barang tambang dan harta terpendam atau harta karun itu tidak ditentukan nisabnya, sehingga sekalipun jumlahnya sedikit, tetapi dikeluarkan zakatnya 20% dari perolehan. Kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Imam Ishaq menyatakan bahwa nisab kedua macam benda itu dikiaskan kepada nisab emas, yaitu 20 miskal emas murni. Semua ulama berpendapat bahwa masa mengeluarkan zakat rikas ialah sesudah ditempah atau dibersihkan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakat rikas ini adalah 1/5, mengingat hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya zakat harta terpendam adalah 1/5 atau 20%. Hadis tersebut tidak mensyaratkan nisab dan haul, justru menyamakan makna rikas dan ma'din. Dan perusahaan yang mendapatkan bagian dari upaya penambangan serta hasil pengangkatan barang-barang terpendam dari bumi maupun laut, sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha tersebut di muka, maka harus dihitung pendapatannya dalam setiap 1 tahun.
lalu menentukan kadarnya 25% untuk barang tambang dan barang terpendam yang diusahakan oleh pemerintah. Akan tetapi, perorangan yang mendapatkan barang terpendam secara kebetulan tanpa ada usaha yang terencana, maka itulah yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya 20% dari perolehannya. Perusahaan yang dikenakan zakat dalam hal ini harus dihitung pendapatannya yang bersih, yaitu diperoleh setelah dikeluarkan segala macam pembiayaannya yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan barang tersebut. Sedangkan haul dalam zakat rikas ini tidak disyaratkan. Jadi kesimpulannya yaitu nisab dan haul barang tambang atau temuan ini ada 3 pendapat nih. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa barang tambang dan harta terpendam atau harta karun tidak ditentukan nisabnya, sehingga sekalipun jumlahnya sedikit tapi dikeluarkan zakatnya 20% dari perolehannya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Imam Ishaq itu menyatakan bahwa nisab kedua macam benda itu atau barang tambang dan barang terpendam dikiaskan kepada nisab emas, yaitu sebesar 20 miskal emas murni. Dan bila dirangkum semuanya menjadi pendapat semua para ulama itu, masa mengeluarkan zakat rikas itu ialah sesudah ditempah atau dibersihkan. Kadar yang wajib dikeluarkan zakat rikas adalah 1/5 atau 20%. Begitu kira-kira teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan mohon ditanyakan. Akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.